Martial Peak 3724. Pertama kali Yang Kai mendengar nama Mo Seng, dia merasa itu agak aneh. Nama ras iblis sangat berbeda dari ras manusia Star Boundary, dan memiliki pesona eksotis yang kuat. Namun, bahkan jika Yang Kai tidak mengerti alasan di balik nama ras iblis, dia tahu bahwa nama Mo Seng agak tidak pantas. Mirip dengan Demon Saint, Yang Kai sedikit terkejut bahwa Mo Seng mampu bertahan sampai sekarang tanpa dipukuli sampai mati oleh Master Demon Rache lainnya. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Jika hanya ini yang ada, Yang Kai hanya bisa memikirkan Demon Saint. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Mo Seng, Demon Saint, dan Demon God semuanya terdengar serupa. Ini hanya pertanyaan biasa. Tetapi Yang Kai juga merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Tanpa diduga, Mo Seng melambaikan tangannya dan berkata, "Dewa iblis atau bukan? Merekalah yang memanggilku seperti itu. Nama asliku adalah Mo Seng." Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah dunianya sendiri. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu benar-benar Great Demon God?" Jika itu masalahnya, maka semua yang telah terjadi sebelumnya dapat dijelaskan. Justru karena Yang Kai merasa ada yang salah sehingga dia memperhatikannya selama ini. Mo Seng tersenyum sedikit tetapi tidak menjawab. Tampak tak terduga. Yang Kai tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia tunjukkan. Saat ini, wilayah iblis dan Star Boundary terlibat dalam perang. Dan ada banyak korban. Kebencian antara ras manusia dan ras iblis sedalam laut. Namun Great Demon God ras iblis, yang diduga sebagai legenda, berdiri tepat di depannya. Meskipun Yang Kai tenang dan tenang, dia masih agak bingung. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak nyaman adalah bahwa adegan ini agak berbeda dari apa yang dia bayangkan. Great Demon God yang memproklamirkan diri ini bukan pria yang ganas dan haus darah, tetapi juga orang yang santai dan ramah. "Apakah kamu benar-benar Great Demon God?" Yang Kai bertanya lagi. Mo Seng ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. "Ya dan tidak." "Maksud kamu apa?" Yang Kai tampak bingung. Tetapi sebelum Mo Seng bisa menjawab, dia tiba-tiba mengerti. Klon. Jika pihak lain benar-benar Great Demon God, bagaimana dia bisa memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya? Dia akan terbunuh dalam sekejap mata. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Raja Iblis peringkat menengah menjadi Great Demon God? Ini mengingatkannya pada perwujudannya. Dengan keberadaan seperti perwujudannya, Great Demon God yang kultivasinya berkali-kali lebih tinggi dari miliknya, tidak aneh baginya untuk memiliki klon. Kamu bisa mengatakannya. Mo Seng tidak mencoba membela diri dan hanya menerima kata-kata Yang Kai. Tersenyum ketika dia melihat Yang Kai. "Kamu mengambil barang-barangku." Yang Kai memasukkan 2 jari ke matanya. "Apakah kamu mengacu pada ini?" Mo Seng mengangguk. "Mata ini awalnya milikku." Yang Kai menyeringai. "Itu bukan milikmu. Itu milik Great Demon God. Dan itu milikku sekarang." Sekarang dia akhirnya bisa memastikan bahwa yang ada di depannya benar-benar klon dari Great Demon God. Dan orang yang telah bertarung dengan Kaisar Agung waktu mengalir di medan perang kuno juga adalah Great Demon God. Mo Seng tidak marah. Tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, "Kamu benar. Apa yang hilang berarti hilang." Lalu dia menghela nafas. Kalian manusia benar-benar luar biasa. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tetapi ekspresi kenangan muncul di wajahnya lagi. Yang Kai tidak peduli apakah dia adalah klon Great Demon God atau bukan. Dia hanya Raja Iblis kelas menengah. Dan di wilayahnya, dia secara alami tidak perlu takut. Melihat bahwa pihak lain sangat mudah diajak bicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Saya melihat banyak hal di sini sebelumnya." Mo Seng mengangguk. "Mampu melihatnya adalah kesempatan dan kemampuanmu. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya masih belum jelas. Bisakah kamu memberitahu saya apa hasil akhir dari pertempuran itu?" Mendengar ini, Mo Seng tersenyum. "Apalagi, dia dipukuli sampai mati. Itu sebabnya saya mengatakan ras manusia kamu luar biasa." Dia tidak mengatakan siapa yang terbunuh. Tetapi Yang Kai tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Great Demon God. Untuk sesaat, hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia sudah menebak hasil ini, ketika dia mendengarnya dari Mo Seng, dia masih merasa bangga.
Orang yang telah membunuh Great Demon God adalah Kaisar Agung Flowing Time. Sejak kamu mati, mengapa kamu masih hidup? Yang Kai mengerutkan kening padanya. Karena tubuh utamanya telah mati. Tidak ada alasan bagi klonnya untuk bertahan hidup. Jika Yang Kai mengalami semacam kecelakaan, perwujudannya pasti akan mati bersamanya. Mo Seng berkata, meskipun tubuh fisikku telah hancur, jiwaku tidak akan mati. Meskipun Flowing Time Patua itu tidak buruk, dia jauh dari mampu menghancurkan jiwaku. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Belum lagi kultivasi Great Demon God sangat tinggi. Bahkan Kaisar Rilem dan Raja Iblis biasa akan dapat melarikan diri jika tubuh fisik mereka dihancurkan. Namun, nada suaranya membuat Yang Kai sedikit tidak senang. Tubuhnya jelas telah dihancurkan oleh Kaisar Agung Pot. Tetapi sekarang setelah dia membicarakannya, seolah-olah dia sedang berdiri di puncak dunia dan mengevaluasi pertempuran yang telah terjadi saat itu. Seolah-olah Pot tidak lebih baik seperti dia. Mo Seng sepertinya bisa membaca pikirannya dan berkata dengan ringan. Cedera saya belum sembuh saat itu. Jika bukan karena ini, saya tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan orang seperti itu. Dia juga tahu bahwa seorang ahli seperti Great Demon God tidak akan repot berbohong. Jika dia mengatakan bahwa lukanya belum sembuh, itu berarti mereka belum sepenuhnya pulih. Karena luka-lukanya belum sembuh, sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi meskipun begitu, dia masih akan bertarung sampai mati dengan Kaisar Agung Flowing Time. Dan ini dalam situasi di mana luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Apa yang akan terjadi jika dia berada di puncaknya? Tapi siapa yang bisa melukainya? Hanya dalam beberapa kata, Yang Kai merasa seolah-olah legenda Demon Rache yang legendaris ini dengan lembut mendorong pintu di depannya. Dan di balik pintu itu ada dunia yang luas. Menekan keterkejutannya, Yang Kai bertanya, apa yang terjadi dengan kedua mata ini? Mo Seng berkedip. Aku juga ingin tahu bagaimana itu berakhir di tanganmu. Jika nyaman, bisakah kamu memberi tahu saya? Jawaban ini benar-benar tidak terduga. Dan Yang Kai pikir dia benar-benar tahu segalanya. Satu pertanyaan dan kebingungan sesaat telah menyebabkan dia jatuh dari posisinya yang tinggi. Kamu hanya begitu-begitu, Yang Kai berpikir dalam hati. Tidak perlu baginya untuk menyembunyikan apapun. Jadi dia menjelaskan pengalaman mendapatkan mata iblis pemusnahan dan api penyucian mata hitam. Mendengar ini, wajah Mo Seng bersinar seolah-olah dia baru saja mendengar cerita yang mengharukan. Setelah selesai mendengarkan ceritanya, dia tersenyum dan berkata, jadi begitu. Dari apa yang kamu katakan, mereka sama dengan saya. Mereka, Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu keduanya juga klon? Mo Seng mengangguk. Mungkin setelah pertempuran tahun itu, tubuh fisikku runtuh dan kedua mataku menghancurkan kehampaan dan menghilang ke tempat lain. Kemudian, ia memperoleh perasaan dan menjadi mereka. Yang Kai tidak bisa menerima ini. Iblis bermata satu adalah satu hal. Di zaman kuno, itu telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia dan membunuh banyak orang. Pada akhirnya, itu dibunuh oleh banyak tuan dan mata tunggal disegel. Namun, Great Demon God dari benua Tongsuan telah melakukan sesuatu yang menguntungkan seluruh dunia. Ini benar-benar berbeda dari kesan Yang Kai tentang Great Demon God. Yang Kai sendiri telah menerima banyak bantuan dari Great Demon God, yang memungkinkannya untuk mencapai prestasinya saat ini. Mo Seng perlahan berkata, kami adalah kami dan Great Demon God adalah Great Demon God. Ini berbeda. Jika tubuh yang sebenarnya ada di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara banyak. Mendengar ini, jantung Yang Kai berdetak kencang. Kata-kata ini mengingatkannya pada perwujudannya. Dia dan perwujudannya adalah dua entitas yang sepenuhnya terpisah. Perwujudan memiliki kepribadian dan pemikirannya sendiri dan secara alami berbeda darinya. Memang benar bahwa Yang Kai telah menerima bantuan dari Great Demon God dari benua Tongsuan. Tetapi Great Demon God itu bukan dari wilayah iblis. Bahkan bisa dikatakan bahwa setelah pertempuran dengan Pot, Great Demon God itu telah mati. Setelah memahami poin ini, hati Yang Kai rileks. Lagi pula, dia telah menerima banyak manfaat dari pihak lain. Jadi jika dia tiba-tiba menjadi musuh dengan orang lain, bahkan jika itu bukan masalah dalam perspektif kebenaran rasnya,
itu masih agak tidak dapat dibenarkan. Sekarang setelah dia mengetahuinya, apakah dia teman atau musuh? Dia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Kamu sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba keluar saat ini? Hati Yang Kai dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Jarang baginya untuk bertemu dengan klon Great Demon God ini. Jadi dia secara alami ingin mengobrol dengannya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Mo Seng bersembunyi di dunia kecil yang misterius. Mo Seng berkata, waktunya telah tiba. Mengapa tidak keluar? Waktu apa? Yang Kai bertanya. Hatinya menegang ketika dia mempertimbangkan apakah dia harus menjatuhkannya secara langsung atau tidak. Tidak peduli seberapa ramah Mo Seng di depannya ini. Dia tetaplah tiruan dari Great Demon God. Bersembunyi di dunia kecil yang misterius berarti dia memiliki rencananya sendiri. Dan karena mereka berada di jalur yang berbeda, akan selalu ada perjuangan hidup dan mati. Daripada menunggu dia mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, lebih baik menyerang terlebih dahulu. Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Mo Seng tiba-tiba berkata. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman pada perubahan suasana hati yang tiba-tiba ini dan berkedip. Apakah itu menyenangkan? Jika itu bagus, aku akan mendengarkannya. Namun, Mo Seng tidak memperhatikannya dan hanya berkata, ada seorang pria yang sangat berbakat dan telah mencapai kultivasi prestasi besar pada usia yang begitu muda. Secara alami, dia arogan ketika dia masih muda dan bisa melakukan perjalanan ke berbagai dunia tanpa rasa takut. Yang Kai diam-diam mengutuk dalam hatinya. Orang itu adalah kamu, kan? Mendengarkan awalnya, dia hampir bisa menebak akhir ceritanya. Dia harus mengakui bahwa cerita ini cukup buruk. Namun, dua kalimat yang baru saja dia ucapkan telah menyebabkan Yang Kai memperhatikannya dengan seksama. Bepergian melalui dunia besar. Seberapa heroik itu? Itu adalah saat yang menyenangkan. Wajah Mo Seng menunjukkan ekspresi kenangan. Waktu yang baik tidak berlangsung lama. Pria ini bertemu lawan seorang wanita. Yang Kai tersenyum acuh tak acuh. Wanita itu juga sangat kuat. Pria itu belum pernah bertemu wanita seperti itu sebelumnya. Dan beberapa kali mereka bertarung. Tidak ada pihak yang menang atau kalah. Lalu pria itu jatuh cinta pada wanita itu. Yang Kai menatapnya dengan jijik. Dia bisa dengan mudah membuat cerita tentang kebencian yang berubah menjadi cinta. Mo Seng meliriknya dan berkata, cinta tidak penting bagi pria itu. Hanya saja kekuatan lawannya membuatnya ingin menang. Yang Kai terbatuk ringan. Merasa agak malu karena tebakannya salah. Pertempuran antara keduanya berlangsung selama 30.000 tahun. Sampai suatu hari alis Mo Seng berkerut saat jejak niat membunuh muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Menyebabkan Yang Kai menjadi sangat waspada. Tidak peduli seberapa tidak berbahayanya orang ini. Dia tetaplah tiruan dari Great Demon God. Bersambung.